Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana hari ini kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya membacakan bagian firman Tuhan ini demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah penderitaan Yesus Kristus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita ini merupakan pembicaraan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya tentang penderitaan yang akan Yesus alami, yang akan Yesus tanggung di Yerusalem. Tuhan Yesus dia menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk apa? Untuk menanggung banyak penderitaan, ya. Jadi dia pergi ke Yerusalem bukan untuk rekreasi, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk wisata, tetapi untuk menanggung banyak penderitaan dari para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu kemudian dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, saudara, ada 3 kali Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya ini kepada para murid-muridnya. Di dalam Injil Matius kita bisa melihat pemberitahuan yang pertama mengenai penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus kepada para murid-muridnya itulah dicatat dalam Matius pasal 16 ayat 21, lalu pemberitahuan yang kedua dalam Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23, dan pemberitahuan yang ketiga dalam Matius 20 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Begitu pentingnya kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga Kristus harus berulang-ulang kali memberitahukan hal itu kepada para muridnya. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Waktu Yesus memberitahukan tentang penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya, kita melihat di situ bagaimana respon daripada Petrus. Waktu Petrus mendengar apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para muridnya itu, dia menarik tangan Yesus ke samping dan kemudian menegur Yesus sambil berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Ya, saya coba membayangkan ekspresi daripada Petrus ketika dia mendengar atau meresponi apa yang dikatakan Yesus kepada para muridnya itu. Ya, Petrus mungkin marah terhadap Yesus. Petrus mungkin tidak bisa terima dengan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya. Bagi Petrus, tidak mungkin bagi seorang Mesias sang pembebas itu mengalami penderitaan, bahkan mati dibunuh. Ya, dalam ayat sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana pengakuan Petrus bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Waktu Yesus bertanya, "Kata orang, siapakah aku?" Ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan salah satu nabi, dan seterusnya. Tapi ketika Yesus berkata, "Menurutmu sendiri, siapakah aku?" Lalu Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Lalu Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu,
tetapi Bapa yang di sorga. Saudara, lihat baru saja Yesus memuji, Yesus senang dengan pernyataan Petrus yang bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dikaruniakan Allah kepadanya. Tetapi tidak berapa lama, ya, sesudah peristiwa itu, Yesus justru malah marah mungkin ya. Dia tidak terima ketika Yesus berkata kepada para muridnya bahwa dia akan pergi ke Yerusalem untuk menanggung penderitaan yang cukup banyak dari para tua-tua, pemimpin orang Yahudi, kemudian mati, dibunuh, dan dibangkitkan. Petrus tidak terima itu. Bagaimana mungkin seorang Mesias, sang pembebas itu bisa mengalami penderitaan dan mati dibunuh? Ya, Petrus seolah-olah terlihat sedang melakukan kebaikan. Ya, mencegah Yesus untuk mengalami sesuatu yang tidak mungkin bisa dialami oleh seorang Mesias sang pembebas itu. Petrus seolah-olah terlihat sedang melakukan kebaikan terhadap Yesus dengan mencoba menghalang-halangi Yesus dari penderitaannya yang akan dia tanggung di Yerusalem. Ya, tapi saudara, apa jawab Yesus? Nah, menarik sekali. Dalam ayat sebelumnya Yesus dalam tanda petik memuji Petrus ketika Petrus mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi dalam bagian ini tidak berapa lama setelah ayat itu, saudara, Yesus menjawab Petrus, anyahlah iblis. Ya, saudara, apa yang menjadi respon saudara ketika saudara dikatai iblis? Ya, saya yakin saudara pasti akan marah. Ya, emangnya saya iblis? Ya, Yesus berkata kepada Petrus, anyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ayatnya yang ke-23. Ya, saudara, Yesus tahu bahwa apa yang dipikirkan dan dikatakan oleh Petrus itu, ini berasal dari iblis. Ini bersumber dari iblis. Petrus dia tidak berjaga-jaga kalau iblis telah memakai dia untuk menghalangi rencana Allah. Ya, Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Memang saudara, konsep yang dipegang oleh orang Yahudi pada masa itu bahwa seorang Mesias itu harus seperti Daud, bisa membawa Israel kembali kepada kejayaan seperti di era Daud dan Salomo. Menjadi suatu bangsa yang besar, bangsa adidaya, adikuasa, semua bangsa-bangsa lain tunduk kepada Israel dan tidak ada yang berani macam-macam kepada bangsa Israel. Itulah yang ada dipikirkan para orang-orang Israel, orang Yahudi pada masa itu. Mereka menghendaki seorang Mesias, itulah pembebas yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi dan menaklukkan penjajahan Romawi, dan mereka kembali berkuasa seperti di eranya Daud dan Salomo. Ya, ini pikiran manusia. Ya, dimanfaatkan oleh setan. Ya, digunakan oleh setan, dipakai oleh setan untuk merancang atau menggagalkan rencana Yesus untuk mati di atas kayu salib. Nah, Petrus tidak sadar itu. Ya, Tuhan Yesus tahu bahwa di balik perkataan itu ada iblis. Iblis ini menjadi batu sandungan, ya, menjadi rintangan bagi Yesus di dalam melaksanakan rencana Allah bagi keselamatan orang berdosa. Itulah dengan mati di atas kayu salib. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pelajaran penting apa yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini? Mari kita lihat beberapa pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini. Pertama, saudara, pelajaran yang bisa kita ambil dari bagian firman Tuhan ini adalah penderitaan Yesus ini adalah rencana dan kehendak Bapa. Ya, saudara, Yesus tahu bahwa penderitaan dan kematiannya di kayu salib ini adalah rancangan, ini adalah rencana, ini adalah kehendak Bapa. Ya, penderitaan dan kematian Kristus, termasuk juga ya kebangkitannya, kenaikannya, dan juga inkarnasinya,
ya, kelahirannya ke dunia ini jelas adalah rencana dan kehendak Allah yang sudah ditetapkan sejak dalam kekekalan, sebelum segala sesuatu diciptakan. Ini kita bisa lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 20, Kisah Para Rasul 2 ayat 23, dan Kisah Rasul pasal 4 ayat 27 sampai 28. Sudah ditetapkan, sudah didekritkan, sudah dirancangkan sejak dalam kekekalan, sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala ciptaan ada, sebelum makhluk-makhluk sorga dan makhluk-makhluk bumi, makhluk alam semesta ini ada. Sudah ditetapkan, sudah dirancangkan oleh Allah Tritunggal. Bukan hanya itu, ya, karya keselamatan di dalam Kristus ini juga sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Bahkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, yang kita bisa sebut sebagai proto-evangelium, ya, janji Tuhan yang pertama untuk keselamatan umat manusia. Kemudian Yesaya 53, kemudian dalam Mazmur 22 ayat 17 sampai dengan ayat 19, ya, sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Bahkan saudara, Tuhan Yesus sendiri mengatakan dan mengajarkan kepada para muridnya, Anak Manusia datang, ya, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45, Matius 16 ayat 21, Yohanes 10 ayat 17 18, Matius 26 ayat 39, Yohanes 18 ayat 11. Ya, itu rencana dan kehendak Tuhan. Bahkan juga nampak dalam doa Yesus di Taman Getsemane. Misalnya dicatat dalam Lukas 22 ayat 42. Ya Bapa, sekiranya mungkin, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Cawan bicara tentang penyaliban. Cawan bicara tentang kematian Kristus menanggung murka Allah, menggantikan orang berdosa. Kalau boleh cawan itu lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku, kata Yesus, tapi kehendakmu. Kehendakmulah yang jadi. Jadi penyaliban Yesus itu adalah rencana dan kehendak Tuhan. Bukan rencana dan kehendak iblis, itu ajaran sesat. Ya. Jadi saudara, sangat jelas sekali bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib ini adalah rencana Allah dan bukan rencana iblis. Iblis justru menghalang-halangi supaya rencana Allah tersebut tidak tergenapi. Tetapi rencana dan kehendak Allah itu pasti dan tetap akan tergenapi, karena Allah tidak mungkin bisa gagal di dalam melaksanakan maksud dan rencananya. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari bagian ini adalah Yesus taat kepada kehendak Bapa untuk menderita dan mati di kayu salib. Ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yesus memang tahu bahwa penderitaan dan kematiannya di kayu salib adalah kehendak Bapa. Yes, itu kehendak Bapa, dan Yesus mentaatinya. Rasul Paulus mencatat hal ini dalam Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, meskipun ada tantangan dan rintangan, saudara, tapi Tuhan Yesus tetap taat kepada kehendak Bapanya sampai mati. Meskipun iblis mencoba untuk merintangi, menjadi batu sandungan untuk menggagalkan rancangan Tuhan ini, Yesus tetap maju. Dia melawan, dia mengusir setan yang berusaha untuk menghalangi kehendak Bapa dinyatakan di dalam kehidupannya. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari bagian ini adalah iblis akan selalu berusaha untuk merintangi pekerjaan Tuhan. Saudara, iblis benci dengan pekerjaan Tuhan. Ya, iblis selalu berusaha untuk menghambat dan merusak pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya dia berusaha untuk menggagalkan rencana Allah ini dengan memakai Petrus. Kenapa? Karena dia tidak suka dengan pekerjaan Tuhan. Dia benci pekerjaan Tuhan. Dan dia selalu berusaha untuk menghambat dan merusak pekerjaan Tuhan. Iblis, dia tidak suka pekerjaan Tuhan itu semakin luas di dunia ini. Itu sebabnya iblis
Dia akan selalu berusaha dengan berbagai macam cara untuk menghambat, merintangi, menggagalkan, dan menghancurkan kehidupan manusia, menghancurkan pekerjaan Tuhan. Iblis dia akan menggunakan segala macam cara, termasuk memakai diri kita sendiri mungkin kalau kita tidak berjaga-jaga, ya, atau juga memakai orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang terdekat kita, sama seperti Petrus, bukan? Ya, dia memakai mereka semua untuk apa? Untuk merintangi dan menggagalkan rencana dan pekerjaan Tuhan. Ya, nah oleh sebab itu saudara, betapa kita harus selalu waspada supaya jangan kita diperdaya oleh iblis sehingga pada akhirnya kita dipakai iblis, dipakai setan untuk menghambat dan merusak pekerjaan Tuhan. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 3 pelajaran penting yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini. Dan aplikasinya bagi kita saat ini adalah pertama, penderitaan dan kematian Kristus ini bertujuan untuk membebaskan kita dari dosa, untuk melepaskan kita dari kutuk dosa, untuk melepaskan kita dari ikatan kuasa iblis, dan menguduskan kita untuk menjadi milik kepunyaan Kristus. Ya, inilah tujuan daripada penderitaan dan kematian Kristus untuk keselamatan kekal kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita bertobat dari dosa-dosa kita. Mari kita percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia berdosa. Hanya Dialah Juru Selamat manusia berdosa, tidak ada yang lain. Kenapa? Karena Dia yang menanggung dosa-dosa kita. Dia yang memikul dosa-dosa kita. Dia yang menanggung kutuk murka Allah yang seharusnya kita tanggung, sehingga dengan demikian dosa kita dihapuskan dan kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ya, mari percaya kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa melepaskan saudara dari dosa-dosa saudara. Mari kita juga tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita sudah ditebus oleh Kristus, maka jangan lagi kita hidup dalam dosa. Jangan lagi kita memperhamba diri kita di dalam dosa. Berhentilah berbuat dosa. Berhenti. Tuhan sudah mati bagi kamu. Tuhan sudah membebaskan kamu dari perbudakan dosa, dari kutuk dosa, dari ikatan kuasa setan-setan, dan memberi engkau hidup yang kekal. Maka jangan lagi engkau berbuat dosa. Jangan lagi engkau ikut hawa nafsumu. Jangan lagi, saudara, kita ikuti keinginan-keinginan daging kita. Jangan lagi kita tergoda terhadap keinginan dosa, hawa nafsu, keinginan daging, serta kenikmatan dunia. Jangan lagi kita terlibat dengan segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan. Jangan, kita sudah dilepaskan dari itu semua, bukan? Oleh sebab itu, mari kita matikan setiap keinginan dosa, godaan iblis. Mari kita matikan itu semua, sehingga tidak mendapat kesempatan untuk menguasai kehidupan kita. Kita semua yang beriman kepada Kristus, kita telah ditebus oleh Kristus, bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah Kristus yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Darah siapa? Yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi penebusan kita bukan main-main, saudara. Penebusan kita itu bukan barang murahan, ya. Penebusan kita itu sangat amat mahal harganya. Darah yang mahal yang diberikan kepada kita untuk menebus kita dari kehidupan kita yang sia-sia. Hidup dalam dosa, hidup dalam keterlibatan dengan kuasa-kuasa iblis. Oleh sebab itu, mari jangan lagi kembali dalam kehidupan dalam dosa. Oleh sebab itu, jangan lagi sia-siakan penebusan Kristus bagi kita dengan kembali hidup dalam dosa. Jangan, saudara. Saudara, ada peringatan keras dari firman Tuhan ketika kita tidak lagi menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kita. Ada firman Tuhan, peringatan yang sangat keras ketika kita menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kita.
Ibrani 10 ayat 29 berkata, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ketika saudara kembali hidup dalam dosa, saudara kembali hidup menikmati kehidupan dalam dosa, padahal Kristus sudah tebus dan selamatkan saudara, maka saudara sedang menghina roh kasih karunia Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan saudara. Saudara sedang menganggap najis darah perjanjian yang sudah menguduskan engkau. Ya. Dan Alkitab memberikan peringatan yang cukup keras untuk hal ini. Yang kedua, saudara, mari kita taat kepada kehendak dan pimpinan Tuhan. Ya. Mari kita taat kepada kehendak dan pimpinan Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa Kristus telah memberikan teladan kepada kita. Dalam hal ketaatan kepada kehendak Bapaknya, bahkan dia taat sampai mati. Nah, oleh sebab itu, saudara, sebagai pengikut Kristus, mari kita meneladani ketaatan Kristus dalam kehidupan kita. Ayo teladani ketaatan Kristus. Mari kita belajar taat kepada kehendak dan pimpinan Tuhan. Jangan pernah kita melawan kehendak dan pimpinan Tuhan. Jangan lawan kehendak dan pimpinan Tuhan dengan hidup menurut kehendak dan pimpinan kita sendiri. Jangan. Mari kita taat kepada Tuhan sampai akhir hayat hidup kita. Mari kita setia di dalam mengikut dan melayani Tuhan sampai di ujung nafas kita yang terakhir. Biarpun ada tantangan, biarpun ada rintangan yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita taat, mari kita setia sampai mati. Dan yang ketiga, yang terakhir aplikasi firman Tuhan dalam kehidupan kita pada hari ini adalah, mari kita waspada. Mari kita berjaga-jaga supaya jangan sampai kita dipakai iblis. Ya, sama seperti Petrus. Jangan biarkan diri kita dipakai oleh setan untuk melawan kehendak dan pimpinan Tuhan. Atau untuk menghambat, merintangi, dan merusak pekerjaan Tuhan. Jangan. Ya, jaga-jaga. Waspada. Alkitab bilang, iblis itu seperti singa yang mengaum berjalan keliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, dia mencari orang untuk bisa dihancurkan, untuk bisa dipakai menjadi kaki tangannya, untuk menghancurkan kehidupan setiap orang, menghancurkan kehidupan kita dan juga merusak pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita waspada, berjaga-jaga supaya jangan sampai kita dipakai setan untuk melawan kehendak dan pimpinan Tuhan, atau dipakai setan untuk menghambat, merintangi, dan merusak pekerjaan Tuhan. Hati-hati. Sebagai suami, mungkin sebagai istri, sebagai anak-anak, mari kita berjaga-jaga, jangan sampai kita dipakai oleh iblis yang bisa merusak kehidupan rumah tangga kita. Sebagai teman, sebagai tetangga, atau jemaat, atau mungkin sebagai pelayan Tuhan, mari kita berjaga-jaga supaya kita jangan dipakai iblis untuk merusak kehidupan sesama kita, atau dipakai iblis untuk menjerumuskan sesama kita ke dalam dosa dan kehancuran. Bukan menolong dia untuk bisa keluar dari kesulitan, tapi malah menjerumuskan dia ke dalam dosa dan kehancuran. Mari berjaga-jaga. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita dan membaharui seluruh kehidupan kita. Sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.